Baik, Bu. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Nah, hari ini sebelum Bapak memasuki percakapan coaching yang akan kita bahas tentang publik penilaian Pak ya. Baik, Bu. Yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oke. Kalau dalam coaching itu, Bu, saya sering masih perlu meningkatkan di dalam kompetensi mendengarkan aktif tuh, Bu, dari 4 kompetensi itu. Terus bagian mana yang nanti ingin Bapak amati? Mungkin nanti Ibu bisa membantu saya mengamati ketika saya di sini mendengarkan dengan aktif, menyimak lawan coach saya, Bu. Kadang saya tuh sering potong gitu, Bu. Nggak sabaran gitu, Bu. Ya, mungkin di bagian itu bisa bantu diamati, Bu, saya, Bu. Seperti itu Pak ya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, Bu, jadi memang di bagian mendengarkan aktif itu seringkali konsentrasi saya itu terpecah gitu, Bu. Jadi saya gampang sekali konsentrasi terpecah, jadi menjadi tidak fokus dengan lawan bicara saya. Jadi saya ingin ini lebih untuk saya lebih meningkat lagi gitu, Bu, kemampuan di sini. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama Bapak? Baik, mungkin saya nanti bisa lebih fokus lagi dalam menyimak lawan bicara saya, karena saya tahu ketika saya tidak fokus itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan mungkin tidak mengarah kepada apa yang dibicarakan gitu. Saya takutnya begitu, dan takutnya ada kesan tidak menghargai gitu. Jadi saya ingin belajar bagaimana sih cara mendengarkannya dengan atau menyimak dengan aktif. Baik sekali Pak ya. Oke, baiklah Pak. Nanti sampai di sini dulu pembicaraan kita. Kita akan ketemu lagi setelah Bapak melakukan coaching. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi Pak Adi. Pagi Pak Mayur. Gimana? Capek nih ya dari kelas ya? Ya, sangat capek Pak dari kelas ini. Oke, tapi kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu ya, Pak ya. So, Pak, kemarin Pak Adi ada WA saya ya, saya baru baca tadi pagi. Kira-kira apa nih Pak Adi yang ingin dibicarakan dalam kesempatan ini? Ya, jadi sesuai dengan saya Pak WA kemarin kan. Iya, Pak. Jadi yang ingin saya bicara ke Bapak hari ini itu terkait dengan masalah saya hari ini Pak. Saya kan yang Bapak tahukan di sini kan saya kan sebagai guna ekstra keputusan nih Pak. Nah, jadi ketika saya guna ekstra keputusan di sini, ternyata saya melihat tuh anak-anak siswa saya itu yang ikut ekstra itu sudah mulai kurang aktif Pak. Ketika ikut ke sana. Oh iya Pak Adi, saya lupa memperkenalkannya ada Bu Fia. Bu Fia nanti berikutan dia sebagai mengamati penjelasan kita Pak. Ibu Fia ya. Gitu ya, jadi tentang minat anak dalam ikut ekstra futsal ya Pak ya, yang berkurang ya Pak ya. Lalu harapan Pak Adi sendiri dalam percakapan kita ini nanti apa ya? Ya, harapan saya sih Pak dalam percakapan dengan Bapak hari ini, setidaknya saya itu bisa punya solusi lah Pak, atau kiat-kiat bagaimana nanti siswa atau anak didik saya ini bisa kembali aktif ikut kegiatan ekstra. Itu aja sih Pak yang saya bicarakan dengan Pak pada hari ini. Ya, kiat untuk kembali aktif. Nah, sebelum itu kita masuk lagi Pak nih. Menurut Pak Adi, apa sih masalahnya kenapa mereka tidak menjadi lebih aktif lagi di hari-hari ini? Beberapa siswa kan sudah saya tanya Pak ya, mengapa nggak kembali ikut ekstra. Nah, jadi beberapa mereka menjawab seperti ini Pak. Satu, terkait dengan masalah kendaraan. Yang kedua, ketiduran. Nah, yang ketiga itu terakhir yang salah satu jawab itu ada kegiatan Pak, ada acara bersamaan seperti itu Pak. Di sekolah ya Pak? Ya. Sekolah. Jadi kalau menurut Pak Adi idealnya siswa aktif itu yang seperti apa Pak? Kalau saya ngira Pak ya, siswa itu ya mereka itu
80% 90% itu hadir dalam kegiatan ekstra dalam waktu yang sudah ditentukan gitu. Baik. Jadi di 80% Iya, maksimal 80%. Oke. Baik, kemudian menurut Pak Adi, melihat situasi yang sekarang tadi untuk menaikkan tadi ke level ke 80%, 90% tadi, langkah-langkah apa Pak Adi yang perlu kita lakukan Pak Adi? Kalau yang udah pernah saya lakukan Pak ya, kan ceritanya kan ya Pak ya. Yang pertama awal-awal itu kan saya kan membuat kesepakatan Pak dengan mereka nih. Pertama saya dari sekolah kami kan mewakili sekolah ini memberikan jadwal hari Kamis awalnya Pak. Jadi kita ngumpul hari Kamis di sekolah, saya bilang itu mereka yang mau ekstra futsal datang. Kemudian kita buat kesepakatan apakah kegiatan ekstra ke depannya itu tetap hari ini, hari Kamis setelah pulang sekolah, atau kita ganti hari lain tergantung kita kesepakatan hari ini. Nah ternyata berdasarkan hari itu muncullah hari Senin hasil kesepakatan Pak di hari Kamis itu kan ya. Nah di awal-awal ramai Pak, hadir 100% full, makan nambah terus ya. Dari awalnya hanya 12 orang yang hadir hari Kamis, ternyata pada hari Seninnya itu kurang lebih 20-an siswa yang ikut awalnya. Tapi sekarang tinggal 3-5 orang Pak. Sedangkan ekstra itu dalam lapangan permainan futsal itu setidaknya itu minimal 10 orang Pak, agar ada 2 tim yang minimal gitu Pak. Jadi menurut Pak Adi, tadi sudah diganti hari pun masih tetap seperti itu ya Pak Adi ya? Ya, gitu Pak. Ada rencana nggak Pak Adi untuk mengaktifkan lagi mereka selain mengganti hari tadi? Ya kan, selain masalah yang tadi saya sampaikan di awal Pak ya, dan juga ternyata saya lihat lagi nih Pak, hasil ini ketika kemarin karena ada ikut lomba nih Pak. Iya. Di bulan kemarin kita ikut lomba. Begitu ikut lomba selesai, nah ternyata itu nggak mulai sepi. Gara-gara mungkin tidak ada kegiatan lomba Pak di luar kita. Tidak ada lomba. Iya mungkin Pak. Jadi Pak Adi ada rencana nggak? Ada Pak. Mungkin yang pertama juga kesepakatan dengan siswa, karena saya juga menilai mengapa mereka tidak aktif mungkin gara-gara mengikuti perlombaan. Nah, jadi saya juga memberikan masukan kepada mereka bagaimana kita bisa ikut perlombaan kalau kita tidak ada latihan. Jadi solusi dari saya sih Pak, saya sih ingin coba nih Pak, belum tahu hasilnya gimana kan ya. Rencana saya sih Pak, karena mereka tidak aktif ikut kegiatan ekstra, jadi rencananya kegiatan lomba berikutnya yang mungkin ada sekitar 3 atau 4 bulan ke depan itu kan ada nanti Pak. Nah itu mau saya bukan dulu Pak, sementara sampai mereka benar-benar aktif kembali. Dan karena kemampuan mereka ini kurang, jadi setidaknya itu mereka kegiatan latihan itu minimal Pak ya, per orang itu sebulan 4 kali, setidaknya 2 bulan full mereka latihan sebelum ada kegiatan lomba. Jadi full mereka latihan sama-sama agar ketika nanti ikut perlombaan mereka sudah siap secara tim. Oke, berarti nanti Pak Adi akan ada dialog dengan mereka dulu ya Pak ya, kesepakatan dulu dengan mereka, kemudian untuk lomba berikutnya nih kalau begini terus nggak bisa dilakukan seperti itu Pak. Betul Pak. Jadi kesepakatan hari apa kemudian dilakukan ya Pak ya. Baik Pak. Kira-kira kesepakatan itu kapan Bapak akan memulainya dengan mereka anak-anak ini? Ya, sebenarnya secepat mungkin Pak, karena kan event lomba kan 4 bulan ke depan Pak ya. Setidaknya mulai awal bulan ini Pak. Awal bulan ini udah berjalan Pak. Apa yang diharapkan? Seperti itu. Rencana Pak Adi di awal bulan ini Pak Adi akan membuat kesepakatan kembali dengan anak-anak dan memulai lagi latihan yang untuk perlombaan gitu ya Pak ya. Baik Pak Adi, kita udah di ujung diskusi kita nih Pak Adi. Jadi Pak Adi boleh cerita nggak apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, kalau yang kenapa kan Pak ya, sebenarnya adalah penguatan dari Bapak kan ya, bahwa langkah-langkah yang saya ambil ini cukup baik menurut Bapak gitu kan. Jadi saya punya penguatan Pak dari Bapak bahwa nanti
langkah ini bisa saya terapkan Iya. untuk adik saya ini Pak. Ya. Ya, syukurlah Pak Adi. Ya. Betul. Jadi mungkin bulan depan saya pengen tahu lagi nih Pak perkembangannya. Bisa kita ketemu lagi nanti. Siap Pak, nanti kalau sudah saya terapkan nanti saya akan informasikan Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Semoga sukses dengan rencananya. Amin. Sampai bulan depan Pak. Siap Pak. Selamat siang Pak Adi. Terima kasih Siap, ya sudah siap. datang. Terima kasih ya Pak. Pak. Selamat ya Pak ya, udah melakukan coaching pada hari ini. Terima kasih Bu. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak pada kompetensi tadi? Ya tadi di awal kan kita tentang menyimak aktif ya Bu ya, mendengarkan aktif. Jadi tadi sih saya juga udah mencoba Bu, coba mengerem diri saya sendiri. Jadi kayaknya lebih ya ada sedikit peningkatan untuk itu. Ada peningkatan Baru ya? sedikit sih Bu. Oke. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Iya tadi saya coba mengerem. Terkadang Bu ya saya masih apa kalau dalam percakapan tuh inginnya tuh masuk duluan gitu loh Bu. Jadi tadi saya coba mengingat lagi ini kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Jadi saya coba mendengarkan dulu coach saya tadi mengungkapkan masalahnya atau pendapat-pendapatnya dulu. Seperti itu. Dari tadi yang hasil saya mengerti Bapak, gitu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Pak? Oh silakan Bu, silakan. Nah, saya mengamati Bapak melakukan coaching tadi ya Pak ya, dan mendengarkan aktif itu sudah sesuai. Sudah sesuai dari standar yang kita tuju. Bagaimana Bapak mendengar? Senang sekali sih Bu ya. Kalau apa, bisa dianggap sesuai gitu Bu. Ya, oke. Nah, dengan pengamatan yang sebelum sesuai, katakan seperti itu Pak ya. Iya. Misalnya tadi saya mengamati Bapak melakukan coaching tadi kepada coaching. Hasil yang saya dapatkan itu adalah kemampuan Bapak dalam kompetensi mendengarkan aktif sudah sangat baik. Kemudian Bapak juga sudah mampu menggali potensi dari coaching dalam pertanyaan maupun jawaban yang disampaikan. Terus bagaimana menurut Bapak hasil pengamatan yang saya sampaikan ini? Iya Bu, jadi terima kasih itu sudah diamati sebelumnya Bu. Jadi sudah baik. Tadi mungkin yang akan saya pertahankan dalam coaching saya nanti selanjutnya Bu. Jadi mungkin tapi tetap ada kekurangan kan Bu. Jadi, saya coba akan perbaiki. Baik Pak, saya juga cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Dengan melihat proses tadi, saya menjadi lebih memahami tentang bagaimana cara mendengarkan lebih aktif ya, Iya. Pak. Selamat pagi. Terima kasih Bu.